ketemu dengan saya Yuda Nurprianto. Kali ini saya akan bagi-bagi tips bagaimana caranya membuat kartu nama. Kebetulan saya juga dapat pesanan kartu nama, jadi ini sekalian saya memvideokan ini sebagai tutorial kepada anda-anda yang ingin belajar bagaimana caranya mendesain kartu nama dengan menggunakan Adobe Photoshop. Pertama yang kita lakukan adalah dengan membuka aplikasi Photoshop. Nah, kemudian kita akan membuat lembar kerja baru di sini. Jadi untuk membuat lembar kerja baru, kita pilih menu file, kemudian new. Nah, kita kasih namanya dulu di sini ya, kartu nama. Kemudian ukuran kita buat custom ya. Kalau untuk kartu nama ini biasanya 9 cm, kemudian kali 5,6 cm. Untuk resolusi sendiri, kalau warna kita gunakan 300 pixel per inci. Kalau hitam putih bisa di bawahnya. Sedangkan mode kita gunakan CMYK. Ya. Kemudian backgroundnya kita pilih white. Jika sudah selesai maka kita tekan OK. Ini adalah tampilan kartu namanya. Sekarang saya akan ke WA ya. Jadi ke orang yang pesan kartu nama tadi, ini saya copy dulu ya, konten-kontennya masuk ke situ ya. Ini namanya, klik kanan copy atau Ctrl C, kemudian buka Photoshop, pakai text tool ya, text tool di sini, klik, taruh di sini, kemudian paste atau tekan Ctrl V ya. Kita seleksi dulu jenis hurufnya yang kita inginkan yang bagaimana, kita seleksi, ini kita klik, kemudian dengan menggunakan arah panah ya, tanda panah itu kita tekan ke bawah. Nah, sampai ketemu dengan font yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Move tool, kemudian ini mau saya besarkan, maka saya tekan Ctrl T ya, atau edit, kemudian free transform. Kita besarkan seperti ini. Oke, sudah selesai. Sekarang kembali ke WA lagi. Ini adalah nomor WA atau telepon yang bisa dihubungi. Ctrl C, kembali ke Photoshop, tekan text tool, kita klik di sini, kemudian tekan Ctrl V supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini saya rubah bintang aja ya, bintang. Kemudian ini juga sama, ini juga saya rubah bintang. Oke, untuk jenis fontnya ini kita blok dulu, klik, misalnya saya pakai Arial. Nah, besaran fontnya saya tentukan, misalnya di sini 13, maka di sini harus menyesuaikan juga, bisa 12, bisa 13. Oke, saya taruh di sebelah sini. Oke. Kemudian untuk mengetahui kalau ini adalah nomor telepon, saya nggak perlu nulis di sini telepon, melainkan cukup dengan menggunakan logo ya, logo WA atau apa, itu sudah menandakan kalau itu adalah nomor atau kontak yang bisa kita hubungi. Kan saya mau cari, nah ini saya sudah download, masukkan ke sini. Oke, saya ambil ke sini. Sebentar, pakai magic wand, klik, kemudian saya drag ke sini. Oke. Move tool kita kecilkan lagi, Ctrl T, kita kecilkan, taruh sesuai dengan nomor telepon yang sudah kita buat. Oke, supaya ini nanti bisa dipindah kemana-mana, maka kita gabung dulu di sini ya, klik, kita klik ini link, kemudian bisa kita pindah. Oke, ini saya tutup, saya buang. Nah, sudah jadi untuk nama sekaligus nomor teleponnya. Selanjutnya kita kembali ke WA lagi. Ternyata yang dipesan ini kartu nama untuk, oh ini menyewakan bus pariwisata. Jadi klik kanan copy atau Ctrl C, kemudian kembali ke Photoshop, pakai text tool, kita klik di sini, kemudian Ctrl V, menyewakan bus pariwisata.
Ini juga sama kayak tadi. Nah, kita bisa besarkan atau kecilkan sesuai keinginan kita. Kemudian font juga kita bisa rubah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya kita kembali lagi ke WA. Ternyata ada alamatnya juga, masukkan ke sini. Oke, klik kanan, copy ke Photoshop, pakai text tool, klik di sini, kemudian Ctrl V atau paste. Untuk menyeleksi Ctrl A. Sebagai catatan ya, kalau font ini ya paling kecil itu 7 ya ukuran fontnya ya. Ini kita gunakan berapa? Misalnya 8 ataupun 9. Jadi masih bisa dibaca. Kalau lebih dari itu nanti kesulitan dalam bacanya. Oke. Font sudah kita masukkan di sini ya. Tadi ini kalau dirasa komposisinya sudah pas. Selanjutnya adalah kita kunci kayak tadi, kemudian kita geser menggunakan arah panah ya, kursor ya ke bawah seperti ini. Selanjutnya saya akan memasukkan gambar. Sebenarnya ini ada gambar ini orangnya, kemudian unduh. Satu juga ini gambar base-nya, unduh. Gambar ini harus kita hilangkan backgroundnya. Nah, cara menghilangkan background ada dua sebenarnya ya. Di sini, yang pertama kita gunakan secara manual dulu. Kita klik atau gini kita klik ya, klik, tahan ke Photoshop, kemudian drag ke atas, ditahan, lepas. Nah, masih menggunakan move tool, kita geser ke sini. Nah, oke, tampilannya besar, makanya kita harus mengecilkan dengan cara edit, free transform atau Ctrl T, kemudian kita kecilkan. Ingat, tidak boleh ditaruh di atas bawah gini ya, nariknya harus horizontal gini ya. Nariknya harus diagonal gini ya. Tekan shift, kemudian kita tarik begini, harus seperti itu. Tujuannya apa? Gambarnya tidak berubah ya, jadi kesan orangnya nanti tidak terkesan gemuk atau terkesan kurus. Jika sudah, kita tekan enter. Untuk memperjelas gambar ini bisa kita masukkan sini ya, image, adjustment, kemudian curve ya. Ini langsung kita perjelas lagi sesuai keinginan kita, terus di OK. Nah, ini cara yang manual ya. Ini mau saya maximize dulu. Oke, maximize. Nah, sekedar shortcut ya untuk membesarkan tampilan, tekan Ctrl, tekan spasi, kemudian kita klik, maka tampilannya akan besar. Kalau mengecilkan, Ctrl spasi kemudian ALT. Nah, oke ya, sama klik, membesarkan, mengecilkan. Oke. Sekarang saya menggunakan cara manual, yaitu menggunakan pen tool ini ya. Klik, kemudian saya besarkan dulu supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, dalam menggunakan pen tool ini harus banyak-banyak berlatih supaya nanti hasilnya bisa lebih halus ya. Oke, sampai sini. Kalau sudah selesai, kita tinggal teruskan ke sini ya, atau di sini ya. Teruskan ke sini. Ini bagian yang akan kita hilangi. Tekan Ctrl, kemudian tekan enter untuk memunculkan seleksi. Selanjutnya, supaya tampilan ini lebih halus, maka kita gunakan select, kemudian feather 1 pixel aja. Oke, kemudian kita delete ya. Nah, menghilangkan seleksi dengan cara tekan select, kemudian deselect. Balik lagi ke move tool. Oke, masih ingat untuk mengecilkan yaitu Ctrl spasi Alt klik ya. Kita taruh di sini misalnya. Oke. Nah, ini terkesan kasar sekali ya, jadi ini potongannya terkesan tidak halus, maka saya menggunakan
Smooth Tool ini ya. Jadi ini ada tampilan ya, panel-panel, supaya kita desainnya leluasa. Tinggal tekan tab aja ya, tab, hilang. Kita tekan tab lagi, muncul. Jadi seperti ini ya, pakai Smooth Tool. Kemudian kita lakukan atau kita teruskan ini untuk menggambar potongan yang hilang tadi. Kemudian kita tekan pakai ini tadi ya, pen tool, control enter, select feather, oke, kita del, select, kemudian deselect. Nah, ini adalah cara memotong secara manual. Bagaimana kalau kita nggak usah ribet-ribet menghilangkan background secara manual? Kita bisa buka ke Google dulu ya, Google, ketik remove background, enter. Kita buka di sini filenya. Oke, kemudian upload image yang akan kita olah. Ini misalnya ya, saya double klik di sini, saya buka. Nah, otomatis base yang kita upload tadi itu backgroundnya akan hilang. Kemudian tinggal kita download. Nah, hasilnya ini kita klik tahan, masukkan ke Photoshop. Menggunakan Move Tool kita masukkan ke sini. Nah, oke. Sekarang pilihan di Anda. Apakah Anda menggunakan remove background atau Anda menggunakan cara secara manual. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau remove background bisa langsung hilang, tapi ini bagian di depan ini masih belum terpotong, maka kita gunakan manual ya untuk merapikannya ya, gini. Oke, and control enter, select feather, oke, detail, select, deselect, kontrol spasi alt, kemudian klik untuk mengecilkan. Sudah selesai untuk tampilan base-nya. Sekarang kita tambahkan lagi ornamen. Ini saya buang aja, ini juga saya buang. Kita tambahkan ornamen untuk mengisi kekosongan yang ada di kanan kirinya. Kita buat aja yang sederhana ya, pakai menggunakan ini ya, gunakan. Oke, kemudian kita klik create a new layer. Warnanya kita pilih, misalnya warna kuning. Oke, edit, fill, oke, nah, select, deselect. Kita buat lagi seperti itu. Nah, kita copy ya. Bisa dengan cara gini. Kita kembalikan ke Move Tool. Kita klik ke sini, seret, ditahan, kemudian geser ke bawah. Di create new layer. Nah, otomatis ini jadi dua. Ya. Kemudian untuk menyeleksi ini, mengganti ini, bisa kita klik di sini. Kemudian tekan Ctrl, klik. Nah, kemudian ini kita rubah warnanya, misalnya saya ambilkan merah muda. Oke, edit, fill, oke, select, deselect, kembali ke Move Tool ya. Sebagai catatan lagi ya, jadi ini kalau saya memakai auto select layer ini, ketika saya klik di base nya, maka layernya otomatis berubah ke sini. Ketika saya klik di orang, maka ini yang aktif, jadi dia akan pindah secara otomatis. Nah, ini kelebihan dari auto select layer ya. Oke, ini saya taruh di sini. Sekarang saya akan menggandakan ini lagi, dua ini ke sini. Bagaimana caranya? Tekan aja di sini. Kalau tadi dengan cara di drag ini bisa, sekarang cara yang kedua. Pakai kontrol, kemudian ALT. Kemudian kita geser. Nah, ini sudah ada satu. Ini juga sama, kita klik yang kuning, kontrol ALT, kita geser lagi. Oke, ya. Supaya ini bisa bergerak kedua-duanya, maka ini harus saya kunci dengan yang ini ya. Klik, saya lock ya. Ini sama ini saya lock. Klik,
Nah ini gerak, ini juga sama, ini dengan ini saya lock. Nah, ini ya. Oke, Ctrl T kita besarkan. Sekarang saya miringkan. Nah untuk variasi ya, variasi saya miringkan seperti ini, enter. Ini saya lepas kuncinya dulu, ini saya pindah ke atas seperti ini misal. Oke, kalau ini sudah dikunci, Ctrl T kita miringkan. Nah, oke, selesai. Sekarang saya tambahi lagi untuk pemanis ya. Jadi ini menggunakan lasso ya, lasso tool gini. Kemudian saya klik dari sini, klik sini, klik, double klik supaya terseleksi. Saya buatkan layer baru, pilih warna abu-abu, jadi untuk pemanisnya. Kemudian pakai gradien ini, klik, kita geser dari sini ke sini. Oh maaf, nah, ini dirubah ke sini dulu ya, geser ke sini. Oke, lagi, oke, select, deselect. Kenapa ini kok kabur? Karena ini berada di atasnya ya, layarnya di atas. Harus kita klik, tahan, kemudian kita geser ke bawah. Nah sampai sini lepas. Nah sekarang saya akan buat yang sebelah kanan. Pakai lasso tadi, polygon lasso, klik, klik, kemudian ke bawah, klik, klik, double klik. Oke, create new layer, pakai gradient, di drag ini. Nah, select, deselect. Oke, sampai sini sudah selesai. Sekarang ke bagian bawah ini ya, bawah mau tak tambahin lagi. Ada rasternya di sini ya. Nanti saya select ini, gini misalnya. Oke, create new layer. Rasternya misalnya warnanya merah muda sama dengan ini. Kita bisa pakai eyedropper di sini. Klik, warnanya akan berubah. Kemudian edit, fill. Oke. Nah, select, deselect. Nah, ini. Oke. Yang ini terbaca, tapi yang sebelah sini belum terbaca. Jadi harus ada kontras ya, warna yang kontras ya. Pakai tag ini, kita bisa mainkan di sini. Untuk sini saya seleksi, saya rubah warnanya jadi putih. Oke, kembali ke move tool. Nah, sekarang untuk finishing yang terakhir, saya gunakan gradiasi. Kemudian di sini menggunakan ini ya, angle gradient. Ini saya pilih dulu di backgroundnya gini ya. Kemudian saya klik dari sini. Sudah selesai. Ini kartu namanya. Kalau mau nambahi ada ornamen terlihat samar, kita bisa cari di Google lagi ya, ornamen. Atau saya sudah sempat download tadi. Jadi kita lihat apa aja yang dipunyai dari sini ornamen. Misalnya saya gunakan ornamen ini. Nah ini ya, oke, pakai tool, kemudian kita geser ke sini. Nah, kita besarkan tadi pakai Ctrl T, kemudian kita geret ke atas. Nah misalnya seperti ini. Jangan sampai ininya terlalu kuat sehingga nanti dia malah mengganggu ya desain kita yang ada di sini. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita simpan file, save. Tadi kan belum kita kasih nama ya, kartu nama. Oke, misalnya seperti itu, simpan. Untuk yang akan kita cetak, tinggal kita flatten aja di sini, klik, kemudian kita flatten, file, save as. Ini rubah ke JPG, kartu nama. Oke, jadi ini nanti yang sudah siap untuk dicetak, kita simpan aja. Nah, mungkin ini yang bisa
saya sampaikan bagaimana caranya kita mendesain sebuah kartu nama dengan sederhana. Semoga apa yang sudah saya bagikan ini, tips saya bagikan ini, itu nantinya bermanfaat buat kita semua. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.